Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Marsha Audia, mahasiswa Teknologi dan Bisnis Bina Sarana Global dari Fakultas Teknologi Informasi dan Komunikasi jurusan Sistem Informasi Manajemen. Di sini, saya akan mempresentasikan mengenai tugas akhir dari mata kuliah Konsep Data Warehouse dan Data Mining yang berjudul Klasifikasi Berdasarkan Dataset Hard Disk. Dan berikut adalah penjelasannya. Baik, di sini dataset yang saya gunakan adalah hard disk dari Kaggle. Pada fase pertama yaitu business understanding, terdapat latar belakang, yaitu penyakit jantung yang menjadi penyebab kematian terbesar di dunia melalui data WHO. Penyakit kardiovaskular menyebabkan sekitar 17,9 juta kematian per tahun atau sekitar 32% dari total kematian global. Ada pula masalah bisnis yang terjadi dalam manajemen rumah sakit XYZ, yaitu ingin mengetahui faktor-faktor utama, membangun model prediksi, memberikan rekomendasi pencegahan, dan juga mendukung tenaga medis dalam pengambilan keputusan klinis. Ada pula tujuan analisis, yaitu untuk memprediksi apakah seorang pasien beresiko terkena penyakit jantung dan mengidentifikasi fitur-fitur paling berpengaruh serta menghasilkan sebuah aturan atau keputusan yang biasa disebut dengan decision rules yang mudah dipahami oleh tenaga medis. Dan yang pertama, saya akan mengimport library yang dibutuhkan. Library yang pertama adalah Pandas untuk membuka file CSV, memanipulasi data, dan juga membersihkan data. Yang kedua adalah NumPy. Di sini NumPy gunanya untuk operasi numerik seperti perhitungan matematika dan juga array. Yang ketiga ada Matplotlib. Pplot adalah untuk visualisasi data seperti membuat grafik garis, histogram, dan juga sketchplot plot. Yang keempat adalah Seaborn, digunakan untuk visualisasi mendalam, dan di sini saya akan mengimport warning dan saya akan maklon agar tampilan outputnya ini tetap bersih. Selanjutnya saya mengatur fitur fix size-nya dengan ukuran 14 x 5 inch. Selanjutnya dengan set style-nya menggunakan white grid, dan saya menggunakan random set-nya 42 agar hasilnya ini konsisten setiap kali dijalankan. Setelah semua diimport, saya tampilkan pesan library berhasil diimport sebagai tanda bahwa proses import telah selesai. Selanjutnya kita akan masuk ke fase kedua, yaitu data understanding. Pada bagian print ini adalah bagian data understanding untuk prediksi penyakit jantung, dan sama dengan kali 60 itu digunakan untuk garis pembatas agar lebih rapi. Lalu PDRed CSV ini digunakan untuk membaca file CSV-nya yang bernama hard disk dataset CSV dan disimpan ke variabel df1. Lalu printShape digunakan untuk ukuran data, berapa baris dan berapa kolom. Print kolom ini menampilkan daftar nama kolom yang ada. Lalu print tipe data dan df1 dtypes digunakan untuk cek tipe data setiap kolom, misalnya angka ataupun teks. Lalu print statistik deskriptif dan df1 describe dengan include all digunakan untuk menampilkan statistik ringkas. Pertama, print missing value di sini digunakan untuk mengecek ada data yang kosong atau hilang di setiap kolom. Di sini saya pakai is-null dan sum agar kelihatan jumlahnya. Lalu print duplikat, di sini saya cek ada berapa baris data duplikat. Kalau banyak harus dibersihin. Lalu print nilai kolom digunakan untuk memeriksa kolom-kolom yang isinya kategori kayak jenis kelamin, merokok, dan lain sebagainya. Saya juga melihat nilai uniknya pakai value count untuk mengecek kemungkinan salah ketik. Lalu saya cek data numerik yang nilainya nggak masuk akal, misalnya umur, lalu cek BMI. Kalau kurang dari 10 atau lebih dari 70 itu udah nggak wajar, dan juga di sini saya cek tekanan darah sistoliknya. Kalau di bawah 60 atau di atas 250 kemungkinan bisa jadi salah input. Selanjutnya eksplorasi data awal. Fig Access digunakan untuk membuat figur dengan PLT subplotnya, yaitu membuat dengan 3 subplot berjajar horizontal. Fig Access-nya atau ukurannya 16 x 5 inch. Lalu Fig Subtitle digunakan untuk menambahkan judul utama dengan font size-nya 13 dan font weight-nya bentuknya tebal. Lalu df1 hard disk digunakan untuk menghitung frekuensi di tiap nilai dari kolom hard disk. Lalu ditampilkan plotkin sama dengan bar digunakan sebagai bar chart-nya dengan warnanya style blue dan tomato dengan edge color-nya warna putih. Lalu
Di sini ada df1 age buat kolom umur, lalu drop. Nah, ini digunakan buat buang kolom data yang kotor, lalu bagi ke 30 kelompok sesuai dari sebaran usianya. Dengan warnanya ini sea green dan edge colornya warna putih. Lalu df1 alkohol digunakan untuk menampilkan kolom alkohol, lalu dropnya sama dengan false ini buat nampilin data kosongnya dengan warna oranye tua dan edge colornya warna putih. Lalu PLT tag layout dan show ini digunakan untuk atur tata letak dan nampilin semua grafiknya. Selanjutnya kita masuk ke fase ketiga, yaitu data preparation. Di tahap ini kita mulai bersihin data dan siapin data buat dianalisis. Fase pertama di sini print sama dengan X60 itu digunakan sebagai garis pembatas dan judul dari data preparation buat prediksi si penyakit jantung ini. Lalu df1 clean sama dengan df1 copy digunakan untuk salinan data dari df1 ke df1 clean, jadi si data aslinya ini tetap aman dan nggak berubah. Lalu before len df1 sama dengan clean dibuat untuk mencatat jumlah barisnya, dan drop duplicates buat ngilangin baris-baris yang sama persis. Kedua, select the types, include object buat pilih kolom teks. Terus columns-nya ini digunakan untuk mengambil nama kolomnya, dan str cost itu buat simpen si variabelnya. Dan terakhir, si print step 2 ini buat nampilin laporan kalau proses ini udah selesai dan udah ngebersihin beberapa kolom. Hasilnya ini 6 kolom teks udah dibersihin. Lalu selanjutnya step ketiga, di sini saya menstandarisasi nilai di kolom kategori, di kolom smoking. Di sini dibuat mapping buat nyamain semua variasi. Jadi dari banyaknya variasi jadinya cuma 3 nilai unik. Lalu kolom fisikal di sini juga sama, saya samain ke format yang konsisten, dan kolom diet ini juga jadi kolom yang variatif. Saya ubah ke format yang sama, dan dari hasil keseluruhannya dari masing-masing punya 6 nilai unik. Dari step 3A, step 3B, step 3C memiliki nilai-nilai unik sebelumnya, lalu sekarang menjadi hanya 3 nilai unik dan hasilnya lebih rapi dan gampang untuk diproses. Lalu step keempat ini di kolom edge memiliki kriteria wajar antara 1 sampai 120 tahun. Kalau lebih atau kurang itu kemungkinan salah input dan harus dihapus. Lalu di fase kelima ini juga sama seperti kolom edge, namun di fase kelima ini menggarap melalui kolom BMI yang memiliki kriteria normal antara 10 sampai 70. Dan setelah proses atau difilter, hasilnya itu 0 baris yang kehapus. Berarti dari sananya si data ini sudah bersih. Step 6, df1 clean systolic BP ISNA itu buat data kosong yang dipertahankan. Jadi di step ke-6 ini data kosong nggak langsung kebuang, tapi diakalin dan diisi pakai metode tertentu. Selanjutnya step ke-7. Di sini missing value buat isi data kosong. Jadi untuk kolom numerik kayak umur, berat badan, BMI, dan tekanan darah pakai median biar lebih aman. Terus pakai filternya buat ngisi data yang kosong. Untuk kolom kategorikal ini kayak kelamin, kebiasaan merokok, dan pola makan pakai modus. Nanti hasilnya ini akan jadi lengkap datanya dan bisa lanjut ke proses selanjutnya. Step 8, encoding merupakan tahapan setelah datanya sudah bersih melalui missing value. Nah, setelah si datanya ini bersih, buat dirubah ke data text menjadi angka, karena di sini kita pakai metodenya itu decision tree. Jadi decision tree ini hanya bisa mengerti melalui angka. Pertama, di sini kita import label encoder dari scikit-learn. Ini adalah tools buat mengubah teks, dan fit transform ini yaitu cara untuk mengubah dari teks menjadi angka. Selanjutnya ke Ledich buat nyimpen semua encoder dan clauses di sini buat lihat hasil dari daftar nilai-nilai yang unik. Sekarang kita masuk ke fase 4, yaitu fase modeling, di mana di tahap ini kita membuat machine learning untuk prediksi penyakit jantung menggunakan metode decision tree. Di sini pertama saya import semua library-nya, lalu decision
tree classifier ini untuk membuat model pohon keputusannya. Export text di sini digunakan untuk mengeluarkan aturan pohonnya dalam bentuk teks. Train text split buat bagi data latih dan data ujinya. Di sini cross false core digunakan sebagai validasi silang. Selanjutnya di sini ada print fase 4 untuk membuat judulnya. Filters di sini juga dipakai buat daftar semua kolom yang bakal dipakai buat prediksi. Lalu target di sini digunakan sebagai kolom target untuk prediksi hard disk yang digunakan. X di sini adalah semua data dalam bentuk array, sedangkan Y adalah data target dalam bentuk array. Stratif sama dengan Y di sini digunakan untuk proporsi kelas sakit dan sehat. Random state di sini sama dengan 42 digunakan agar hasil konsisten saat dijalankan. Lalu di dalam model decision tree ini juga memiliki pengaturan, yaitu Christensen sama dengan entropy adalah informasi gain buat bagi data, dan max depth sama dengan 5 ini digunakan untuk batasin kedalamannya si pohon atau decision tree ini minimal maksimalnya 5 level. Selanjutnya minimal sample length sama dengan 10 digunakan untuk buat tiap daunnya ini minimal ada 10 data. Lalu terakhir ini ada explore text buat ngeluarin aturan pohon dalam bentuk teks dan menampilkan 15 baris pertama strukturnya. Selanjutnya kita masuk ke dalam fase 5, yaitu fase evaluasi. Di sini kita melihat seberapa bagus model yang sudah kita buat dalam memprediksi penyakit jantung. Yang pertama, print judul. Di sini fase 5 evaluasi dari decision tree. Lalu saya buat prediksi data uji pakai predict xtext. Hasilnya akan disimpan di YPRED. Saya juga ambil label asli buat nanti ditampilin di laporan. Lalu akurasi ini untuk menghitung seberapa sering prediksinya benar. Precision ini digunakan untuk memprediksi positif, berapa yang beneran positif. Recall di sini digunakan untuk membaca yang beneran positif, berapa yang akan kedetek. Lalu F1 score itu digabung buat precision dan recall. Di sini saya menggunakan average weighted karena data kita mungkin nggak seimbang. Jadi saya nampilin sampai 4 angka di belakang koma. Selanjutnya saya tampilin classification report lengkap. Ini nunjukin precision, recall, dan F1 score buat tiap kelas, masuk ke dalam sakit dan tidak sakit. Selanjutnya saya pakai cross validation 5-fold. Di sini digunakan untuk mengecek konsistensi model, dan data ini dibagi jadi 5 bagian. Hasilnya itu skornya akurat dari tiap lipatan, mean atau rata-rata akurasinya, dan standar seberapa besar variasi antar lipatannya. Terakhir di sini saya juga cek apakah si model ini lulus kriteria sukses. Jika akurasi di sini harus lebih dari sama dengan 75%, sedangkan recall harus lebih dari sama dengan 73%. Kalau kriteria ini memenuhi syarat, maka centangannya akan hijau, dan jika belum, maka akan muncul tanda X. Selanjutnya, akhir evaluasi ini kita membuat 2 grafik buat lihat performa model secara visual, yaitu menggunakan confusion metric dan juga vector important. Pertama, di sini saya menggunakan Fit Access PLT subplot dengan ukurannya Fit Access-nya 15 x 5 inch dengan 2 grafik dalam 1 baris. Lalu selanjutnya di bagian confusion metric ini saya menggunakan SNS heatmap biar warnanya biru gradasi. Jadi angka di dalam kotak menunjukin datanya diagonal dan off diagonal jika salah. Saya kasih label aktual di sumbu Y dan prediksi di sumbu X. Lalu di sini ada grafik kedua adalah fitur important. Ini nunjukin fitur untuk yang mana yang paling berpengaruh dalam pengambilan keputusan. Visualisasi hasil evaluasi conversion metric menggunakan decision tree di sini mendapatkan hasil yaitu 5.365 orang masuk ke true negatif. Mereka masuk ke kategori sehat dan model bilang sehat, jadi prediksinya adalah benar. Lalu 0 orang masuk ke dalam false positif. Mereka sehat tapi model bilang sakit. Ini terjadi salah prediksi dari model. Lalu 4.635 orang masuk ke dalam false negatif tapi model bilang sehat. Dan yang terakhir 0 orang masuk ke true positif, mereka sakit dan model juga mendeteksi bahwa mereka sakit dan prediksinya adalah benar.
Di sini juga ada visualisasi hasil evaluasi menggunakan factor important dengan metode decision tree, di mana grafik ini kita bisa lihat bahwa 3 faktor teratas yang digunakan model untuk memprediksi penyakit jantung adalah yang pertama kolesterol total, itu adalah yang paling dominan, yang kedua hipertensi, tekanan darah tinggi, yang ketiga adalah diabetes. Artinya dari model ini kita belajar dari data medis yang kuat, mirip dengan apa yang dokter juga gunakan untuk menilai risiko pasien. Jadi, kesimpulannya, model decision tree ini berhasil melakukan klasifikasi heart disease dengan sangat baik dan memperoleh nilai akurasi, precision, recall, dan F1 score sebesar 100%, melampaui dari target akurasi yang telah ditetapkan. Dan hasil tersebut menunjukkan bahwa model mampu untuk mengidentifikasikan risiko penyakit jantung secara tepat pada data yang telah digunakan. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.